Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk mendengar pemberitaan firman Allah. Kita berdoa, ya Tuhan, di malam Natal ini, kami dilawat Tuhan dengan kuasa firman Allah. Firman-Mu kebenaran yang membebaskan. Firman-Mu kuasa yang menyembuhkan dan memulihkan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Sebab itu kami berseru, ya Immanuel, nyatakanlah kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Apakah saudara-saudara percaya Allah menyertai saudara? Amin. Menjua-jua kita kerina. Haleluya. Saya harap saudara kita dengan sukacita mengikuti malam Natal ini, sekalipun kita semua sadar bahwa Natal tahun 2020 di seluruh dunia dirayakan dengan cara yang berbeda. Semua kebiasaan-kebiasaan kita di gereja berubah. Bahkan kerinduan untuk mengunjungi keluarga di kampung halaman, kerinduan untuk berjumpa dengan saudara-saudara di kota-kota lain juga mengalami perubahan yang hebat. Tapi hari ini saudara-saudara kita dilawat firman Allah. Dalam keadaan apapun, Immanuel tidak berubah. Karena dia Allah yang tidak pernah berubah. Saudara, ayat ini adalah penggenapan yang diucapkan oleh malaikat kepada Yusuf. Penggenapan terhadap nubuatan Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat 14. Waktu itu Raja Ahaz, Raja Yehuda, ketakutan dan sangat cemas. Ketakutan atas serangan dari raja lain. Dan karena itu Tuhan memperhatikan umatnya, sehingga Tuhan berfirman kepada Ahaz melalui Nabi Yesaya. Katakanlah kepada Ahaz, jangan takut, jangan cemas. Kalau engkau tidak takut maka engkau meminta tanda dari Tuhan. Tapi Ahaz kemudian memilih untuk tidak minta tanda dari Tuhan. Lalu Allah berfirman kepada Yesaya, beritahukan kepada Raja Ahaz, sesungguhnya akan lahir seorang anak laki-laki dari seorang darah, seorang anak perempuan. Akan lahir laki-laki dan ia akan menamakannya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. 700 tahun kemudian ucapan ini diulangi sebagai penggenapan di dalam diri Kristus. Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara-saudara, orang Kristen manakah yang tidak tahu kata Immanuel? Kata Immanuel dipakai di berbagai tempat. Ada gedung gereja bernama Immanuel. Ada paduan suara bernama Immanuel. Ada sekolah-sekolah bernama Immanuel. Ada yayasan yang bernama Immanuel. Ada rumah sakit bernama Immanuel. Banyak sekali yang bernama Immanuel. Bahkan saudara-saudara saya beritahu bahwa Immanuel juga pernah digunakan
oleh pihak-pihak tertentu untuk memberi kesan bahwa Allah beserta mereka. Saya kasih 3 contoh dalam sejarah gereja, sejarah dunia. Yang pertama, pada tahun 1095, Uskup Urbanus II menyerukan perang salib dan hampir 100.000 prajurit dari Eropa menyerbu daerah Konstantinopel yang sekarang disebut Turki. Dari 100.000 serdadu yang maju dalam perang salib didominasi oleh para pendeta, para biarawati, biarawan, para orang-orang Kristen, para pendeta, para pastor. Mereka menyerbu wilayah Konstantinopel dengan menggunakan nama Immanuel. Mungkin kalau kita ada di zaman itu, kita akan membenarkan peristiwa ini. Dan karena itu, mereka mengubah perang salib itu bernama Perang Suci. Karena merasa Allah berpihak kepada mereka. Belakangan tahun 1940-an, pasukan Hitler, Nazi Jerman, menyiksa dan membunuh 6 juta orang Yahudi. Tapi saudara tahu, diikat pinggang para prajurit Hitler, ikat pinggang mereka tertulis dalam bahasa Jerman, Gott mit uns, artinya Allah menyertai kita. Dan coba saudara perhatikan, di Indonesia, pilkada, kalau calonnya orang Kristen, ada tim doanya, ada tim suksesnya. Bahkan kalau yang Kristen berhadapan dengan Kristen, ada pendeta-pendeta yang menjadi tim sukses di sebelah sana dengan mendoa Allah menyertai kita. Yang tim yang lain juga tim sukses dengan menggunakan pendeta-pendeta yang berkata Allah juga menyertai kita. Jadi saudara bisa perhatikan, Allah sebenarnya ada di pihak siapa? Semua orang menggunakan nama Immanuel sebagai semboyan seolah-olah Allah berpihak kepada mereka. Bahkan tidak jarang banyak orang Kristen taruh stempel stiker Immanuel di belakang mobilnya. Tetapi dia serobot lampu merah. Berarti Allah menyertai kita untuk melanggar rambu lalu lintas. Jadi kata Immanuel ini begitu hebatnya digunakan di berbagai kesempatan. Ada teman saya namanya Immanuel, tapi pemabuk tiap hari. Jadi Allah menyertai kita untuk mabok-mabokan. Ada teman saya juga yang lain di satu kota Immanuel, tapi dia narkoba masuk penjara. Ada Immanuel, tapi juga dia cerai dengan istrinya. Jadi saudara perhatikan kata Immanuel ini. Sudah disalahgunakan dalam berbagai kesempatan. Tapi saya mau beritahu saudara-saudara hari ini. Immanuel bukanlah semboyan. Immanuel bukanlah nama sebuah gedung. Immanuel bukan nama seseorang di dunia. Immanuel adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan. Pribadi yang datang dan membebaskan kita dari rasa takut, rasa cemas, dan rasa khawatir. Oleh karena berbagai tekanan-tekanan yang dihadapi, baik di zaman perjanjian lama maupun zaman perjanjian baru. Immanuel tidak sekedar nama Tuhan, Yesus Kristus. Immanuel juga adalah sebuah janji. Janji penyelamatan. Janji yang begitu hebat. Janji yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan karena itu saudara-saudara,
Pegang teguh janji ini. Janji bahwa murka Allah telah berakhir. Dan sudah waktunya datanglah keselamatan itu. Yang ketiga, saudara-saudara, janji atau Immanuel adalah nama yang bekerja tanpa periodisasi. Immanuel dia kerja setiap musim kehidupan. Kita perhatikan di Perjanjian Lama, Israel berjalan di bawah tuntunan tiang awan, tiang api, air keluar dari batu karang, roti dari sorga, daging burung puyuh. Itulah aplikasi nyata dari yang disebut Immanuel. Dan karena itu kita tidak punya alasan apapun untuk bersungut-sungut tentang keadaan yang sedang kita hadapi. Kita semua bersyukur karena menurut catatan dunia, pandemi itu berlangsung setiap 100 tahun satu kali. Sudah berkali-kali dan setiap 100 tahun. Pada tahun 2020, pandemi ini melanda dunia. Dan kita bersyukur karena kita ada dalam sejarah dunia di mana pandemi menjadi momentum bagi gereja untuk bangkit supaya mereka berkata Immanuel. Karena Immanuel tidak sekedar penyebutan bagi kita. Tapi ayat itu berkata sehingga mereka menyebutnya Immanuel. Tadi saya dengar paduan suara Zaitun. Luar biasa kata-katanya. Kebaikan Allah lebih luas dari samudra. Kasihnya lebih tinggi dari cakrawala. Saya berharap itu tidak sekedar kata-kata yang diucapkan di sebuah lagu. Tapi itu sebuah pernyataan iman. Bahwa dalam keadaan apapun. Runggun Jakarta Pasar Minggu, GBKP Runggun Pasar Minggu. Memilih tema yang bagi saya amat menarik. Subtemanya, bersama Tuhan kita mampu menjalani segala macam musim kehidupan karena Allah sempurna dalam penyertaan. Allah bekerja di setiap musim hidup kita. Orang-orang di Karo sangat mengenal namanya dunia pertanian. Ada waktunya untuk membajak sawah atau berkebun. Ada waktunya untuk menanam. Ada waktunya untuk menuai. Dan ketika orang menuai, mereka mengalami sorak-sorai yang luar biasa. Dan salah satu cara orang Karo ialah simalem. Ini tanda-tanda orang bersukaria. Haleluya, saya berharap saudara-saudara yang sedang nonton live streaming di rumah, semua coba GBKP Simalem. Itu bukti bahwa Anda tidak kecewa, Anda tidak khawatir, Anda tidak cemas. Karena Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus, Allah yang sempurna. Dalam musim apapun. Kalau di dunia barat itu ada musim panas, ada musim dingin, ada musim salju. Di Indonesia banyak musim. Ada musim panas, ada musim hujan, ada musim banjir, ada musim pilkada. Musim apa lagi? Ada musim demonstrasi. Ada musim kawin. Ada musim cerai. Orang Amerika itu saudara-saudara, mereka sudah hidup di bulan. Orang Rusia udah hidup di bulan. Tapi kita masih hidup dari bulan ke bulan. Januari, Februari,
Maret, bahkan saya amati di gereja pada umumnya, kaum Moria, kaum ibu, biasanya musim tanggal 1 sampai 15 itu wajahnya, senyumnya berbeda dengan tanggal 16 sampai 31. Bergantung gaji kapan dimulai dan kapan itu berakhir. Saudara-saudara, kita tidak bisa menentukan musim bagi Tuhan, tapi Tuhan berkuasa atas setiap musim kehidupan kita. Hari ini, akhir tahun ini, semua rencana kita gagal, batal. Tidak jadi pulang kampung, termasuk saya nggak bisa pulang kampung. Padahal kami udah rencana tahun lalu. Seluruh keluarga harus kumpul tahun ini, akhir bulan ini di Maluku, tidak jadi. Batalkan semua acara. Pertemuan-pertemuan reuni batal. Apakah Tuhan tidak sayang kita? Apakah Tuhan tidak menyertai kita? Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan tidak tertarik pada musim-musim. Tuhan tidak tertarik pada keadaan. Tuhan tidak tertarik pada situasi. Dia hanya tertarik kepada engkau pribadi. Dan itulah alasannya mengapa dia lahir untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jangan kira Tuhan sibuk dengan mengatur musim. Tapi Tuhan menyelesaikan hidup kita, mengatur hidup kita di setiap musim apapun. Dan karena itu bersukacitalah. Tahun ini mungkin ada yang kehilangan sanak saudara karena pandemi COVID. Selain kita berduka cita, tapi juga kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kematian adalah pintu gerbang menuju kekekalan. Mungkin ada yang masih terpapar COVID yang tidak bisa mengikuti Natal-Natal. Mereka hanya mendengar lagu-lagu dan begitu terharu, mungkin menangis. Tidak bisa dikunjungi. Dengar saya beritahu, Allah tidak berubah. Dia Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Dan dalam Kristus Yesus, dia hadir untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Dan perhatikan cara Tuhan hadir. Immanuel itu hadir tidak hanya dalam sukacita. Dia hadir dalam krisis-krisis yang hebat. Dan karena itu menyebut Immanuel artinya Anda mengakui bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap situasi hidup kita. Dia tidak berubah. Sekalipun Anda berubah, dia tidak berubah. Dia Allah yang hidup dan berotoritas. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak KKR yang dengar firman Tuhan melalui virtual, dengar Pak Pendeta kasih tahu. Ada musimmu. Sekarang Anda menjadi anak-anak kecil. Anda menjadi remaja pemuda. Anda bersyukur karena Anda ada di dalam situasi pandemi sebagai pengalaman iman. Anda melihat Tuhan bekerja melalui hidup Anda. Dan pada waktunya engkau akan tampil menjadi orang-orang yang berotoritas. Orang-orang yang punya level yang berbeda. Karena Anda dibentuk dalam krisis-krisis yang hebat. Saya percaya perubahan selalu menghasilkan krisis. Dan krisis itu akan membuat kita naik atau turun tergantung respons kita. Dan saya percaya ketika respons kita benar dalam situasi pandemi, dalam musim pandemi macam begini, level kita akan semakin naik. Menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan dahsyat, sehingga hidup kita membuat mereka berkata, dia Immanuel. Immanuel tidak sekedar untuk kita. Kita itu siapa? Kita itu saudara dan saya. Kita itu orang percaya. Kita itu gereja. Tetapi ayat itu berkata, mereka juga akan menyebut dia Immanuel. Karena itu Tuhan mau gereja menjadi kekuatan yang hebat untuk memamerkan, mendemonstrasikan otoritas Allah bagi dunia. Orang-orang lanjut usia, para zaitun bersyukur kepada Tuhan. Karena di hari-hari semacam ini kita bisa melihat otoritas Tuhan yang begitu hebat buat anak cucu kita.
buat keluarga kita, buat pekerjaan kita, dan buat generasi-generasi yang sedang berlangsung. Saudara, musim apapun tidak pernah mengubah otoritas Tuhan. Musim apapun tidak pernah menggeser penyertaan Tuhan. Musim dan keadaan apapun tidak pernah membatalkan Tuhan. Dan saya mau ingatkan di akhir khotbah ini, Yesus lahir sebagai hadiah terindah buat kita. Dia tidak lahir di istana raja. Dia lahir di sebuah tempat yang hina. Sebab kalau dia lahir di istana raja, kita tidak bisa masuk. Karena istana membutuhkan ID card. Anda tidak punya ID card untuk masuk istana bertemu dengan Immanuel itu. Tapi dia lahir di tempat yang hina. Supaya kita punya akses 24 jam. Bisa berjumpa dengan dia setiap saat. Dan karena itu, sekalipun tempat lahirnya sederhana, bahkan hina, tapi dia raja yang mulia. Karena itu saudara-saudara, jemaat GBKP Runggun Pasar Minggu, pastikan tidak hanya mengakui dia sebagai nama seorang pribadi, tidak hanya mengerti bahwa murka Allah sudah berakhir dan kemurahan Allah berlaku. Tidak hanya karena janji Allah, tetapi satu yang penting, melalui hidup kita, hidup Anda, hidup keluargamu, mereka juga berkata, dia Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga. Setiap hari izinkan bersama dengan Tuhan kita jalani hari-hari musim hidup kita. Kita mengakhiri tahun 2020 dengan begitu luar biasa. Dan kita masuk 2021 dengan satu kepastian, Immanuel tetap berlangsung. Dan saya percaya ketika masuk tahun 2021, kita akan mengalami terobosan-terobosan yang baru. Keluarga-keluarga kita semakin dipulihkan. Suami istri semakin kuat. Anak-anak kita menjadi sangat kuat dan mendemonstrasikan kemuliaan Allah. Perhatikan saudara-saudara, musim pandemi ini membuat semua orang menjadi kreatif. Anak-anak muda kita tambah kreatif untuk menciptakan teknologi yang begitu hebat. Komunikasi kita semakin hebat. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan apapun. Tapi hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita berkata, terima kasih Tuhan. Kami ada di musim ini. Kami ada di tengah-tengah pandemi. Tapi penyertaan Allah tidak pernah berubah. Tetap sempurna adanya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur dalam situasi apapun Immanuel tidak pernah berubah. Engkau dahsyat dan ajaib. Dalam masa pandemi ini pun kami bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Kami tetap beribadah, kami tetap dengar firman, kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Sekalipun melalui virtual, melalui online, kami tetap percaya Allah bekerja dalam situasi apapun. Kami bersyukur Engkau tidak tertarik pada musim-musim hidup kami. Tapi Engkau tertarik pada setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.